pasar Nomen 231151077. Di sini saya akan mempresentasikan review yang telah saya lakukan terhadap artikel. Judul artikelnya adalah penawaran dan permintaan dalam ekonomi makro. Artikel ini diteliti oleh Cecilia Penny dan Nuraini Asriati dengan majalahnya kami. Nomor volumenya adalah volume 7, nomor 1 tahun 2022 dengan kata kuncinya adalah permintaan, penawaran, dan ekonomi mikro. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis konsep dasar, hukum, fungsi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro, serta relevansinya terhadap perilaku konsumen dan produsen di pasar. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekonomi mikro. Di sini kita akan membahas tentang apa itu ekonomi mikro, tujuan ekonomi mikro, magnitudo ekonomi mikro, dan konsekuensi ekonomi mikro. Yang pertama, apa itu definisi ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku produsen dan perilaku konsumen. Bukan hanya itu saja, ruang lingkup ekonomi mikro juga membahas tentang penentuan harga pasar, kuantitas faktor input, barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya, definisi ekonomi mikro menurut para ahli. Menurut Saryani Sapirno, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen dalam mengambil keputusan, serta bagaimana interaksi antara keduanya menentukan harga dan jumlah barang di pasar. Selain itu, menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, ekonomi mikro menganalisis bagian kecil dari aktivitas ekonomi, seperti bagaimana harga ditentukan, bagaimana rumah tangga memutuskan pengeluaran, dan bagaimana perusahaan memutuskan produksi. Selanjutnya, tujuan umum ekonomi mikro. Salah satu tujuan umum ekonomi mikro adalah menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, serta alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro sendiri yaitu meliputi bagaimana pembahasan mengenai keseimbangan umum atau general equilibrium, keadaan pasar dalam berbagai asimetris, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori pembangunan juga. Selain itu, ada ruang lingkup ekonomi mikro. Ada 3 ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama, itu ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian termasuk preferensi, pendapatan, dan harga. Kedua, ada perilaku produsen. Bagaimana perusahaan atau UMKM membuat keputusan produksi termasuk biaya produksi, harga, dan keuntungan. Ketiga, ada interaksi pasar. Bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi untuk membentuk harga dan kuantitas barang dan jasa. Selanjutnya ada konsep-konsep ekonomi mikro. Yang pertama itu ada permintaan dan penawaran. Jadi bagaimana permintaan dan penawaran itu bermekanisme terhadap harga yang berbentuk di pasar. Kedua, ada elastisitas. Bagaimana respon permintaan dan penawaran tadi terhadap perubahan harga. Yang ketiga, ada biaya dan produksi, yaitu bagaimana perusahaan menentukan biaya produksi dan tingkat produksi. Keempat, ada keseimbangan pasar. Bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran menciptakan titik keseimbangan di pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu permintaan, hubungan permintaan dengan ekonomi mikro, fungsi permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan lain-lain. Definisi permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dan mampu dibeli pada saat harga dan waktu tertentu sesuai dengan penghasilannya, menurut Febrianti Yekunisa pada tahun 2014. Sejalan juga dengan hasil penelitian dari Arida pada tahun 2015 bahwa permintaan yaitu barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Dalam penelitian ini
menjelaskan bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi karena luas lahan yang tersedia. Jadi tentu permintaan akan menentukan jumlah permintaan tenaga kerja, kemudian juga dipengaruhi dari tingkat upah. Nah, karena kedua hal tersebut mempunyai korelasi yang sangat kuat. Selanjutnya ada definisi permintaan menurut para ahli. Menurut Sabari Sapurno, permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Dan menurut Paul S. Samuelson dan William Bernard Dawes, permintaan adalah jadwal yang menunjukkan berapa banyak unit barang yang akan dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dan menurut David Begg, permintaan adalah jumlah barang yang akan dibeli oleh tingkat harga tertentu dalam satu waktu tertentu. Permintaan menurut Daily. Menurut Febrianti Yopinisa dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2014, permintaan menurut Daily itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada permintaan efektif, yaitu bagaimana permintaan konsumen akan barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau mampu membeli. Permintaan jenis itu sering konsumen ingin memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan dalam membeli. Kedua, ada permintaan potensial, yaitu bagaimana permintaan konsumen akan barang atau jasa yang sebenarnya mampu membeli tetapi pembeliannya masih ditunda. Ketiga, ada permintaan dicabut, yaitu permintaan konsumen akan barang atau jasa tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam membeli. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah barang atau jasa yang bunyi dari hukum permintaan sendiri itu, yaitu jika harga naik maka jumlah barang atau jasa yang diminta itu akan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik. Nah, fungsi permintaan sendiri itu dapat mempengaruhi fungsi penawaran. Hal tersebut terjadi karena adanya keseimbangan pasar menurut Mas dan Dadang pada tahun 2014. Nah, kita berhubungan dengan masalah ekonomi. Di dalam judul ini sendiri dijelaskan bahwa penawaran dan permintaan dalam ekonomi mikro. Saya menjelaskan hubungan dari permintaan dengan ekonomi mikro. Permintaan dalam ekonomi mikro berhubungan erat dengan harga, pendapatan, barang terkait, dan perilaku konsumen. Semua hubungan ini digunakan untuk menganalisis keseimbangan pasar, membuat kebijakan ekonomi, dan merancang strategi bisnis. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi mikro. Yang pertama itu harga barang atau jasa. Nah, harga barang atau jasa ini adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan. Umumnya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta juga akan menurun, dan sebaliknya. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Harga barang terkait atau substitusi juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, jika harga suatu barang naik, maka konsumen akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah, sehingga permintaan untuk barang tersebut akan meningkat. Juga ada pendapatan konsumen berperan penting dalam menentukan permintaan. Bagaimana sewajarnya barang normal, barang yang jumlahnya meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, sedangkan barang interior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan kenaikan pendapatan. Selanjutnya, preferensi, yaitu selera dan keinginan konsumen juga mempengaruhi permintaan. Perubahan tren, perubahan gaya hidup, dan perubahan preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Selanjutnya, faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya, populasi yang menua cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk produk-produk yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau kebutuhan khusus untuk usia. Selanjutnya ada elastis permintaan. Elastisitas permintaan adalah sebuah pengukuran yang berbentuk kuantitatif yang menunjukkan besaran pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Arti permintaan ketika harga naik, maka jumlah permintaan akan barang mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Selanjutnya, jenis elastisitas permintaan. Permintaan ada
ada 5 series aktivitas permintaan. Pertama itu permintaan inelastisitas sempurna, yaitu permintaan terjadi karena harga ada perubahan harga, tapi tidak sama sekali berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Terus yang kedua, permintaan inelastisitas, artinya jika adanya perubahan variabel permintaan sebanyak 2%, maka perubahan jumlah barang akan mengalami pengeluaran kurang dari 2%. Ketiga, ada permintaan elastis universal yang dapat diartikan sebagai perubahan pada variabel permintaan yang berbanding lurus dengan perubahan jumlah permintaan. Yang keempat, ada permintaan elastis, yaitu dalam variabel permintaan elastis, misalnya 2%, maka akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang akan melebihi 2% juga. Selanjutnya ada permintaan elastisitas sempurna, yaitu terdapat variabel permintaan yang tidak diakibatkan oleh perubahan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan kedua, yaitu penawaran. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penawaran, hubungan penawaran dengan ekonomi mikro, fungsi penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan juga elastisitas penawarannya. Definisi penawaran. Penawaran sendiri biasanya dapat didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen untuk dijual kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Penawaran juga dapat dikatakan bahwa kebalikan dari permintaan, yaitu sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dan mampu dijual pada saat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, definisi penawaran menurut ahli. Menurut Shibuya pada tahun 2013, hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Menurut Satomu, penawaran adalah jumlah barang yang tersedia dan ditawarkan untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Menurut David Bain, penawaran adalah jumlah barang yang akan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga barang atau jasa. Bunyi dari hukum penawaran yaitu jika harga naik maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan bertambah, sebaliknya jika harga turun jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan turun juga. Menurut Mas Perdagangan pada tahun 2018. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi mikro. Dan biaya produksi. Jadi salah satu faktor ini merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi meliputi biaya lainnya. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, biaya sewa, dan biaya lainnya. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung akan menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit atau menaikkan harga untuk menjaga profitabilitas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengadaan ekonomi itu adalah teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap penawaran. Teknologi yang lebih maju seringkali meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan produsen untuk menawarkan jumlah barang yang lebih besar. Inovasi teknologi juga dapat menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang ada. Selanjutnya, faktor produksi. Faktor produksi juga merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ekonomi mikro, karena ketersediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, lahan, dan keterampilan mempengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. Jika pasokan tenaga kerja terbatas, misalnya produsen mungkin mengalami keterbatasan dalam meningkatkan produksi dan penawaran. Selanjutnya, faktor yang lain yang mempengaruhi penawaran pada ekonomi mikro juga yang dipengaruhi oleh regulasi pemerintah. Nah,
kebijakan dan regulasi pemerintah juga dapat berpengaruh pada penawaran suatu barang atau jasa. Misalnya, regulasi yang ketat dalam industri tertentu dapat membatasi produksi dan penawaran. Pemerintah juga dapat memperlakukan insentif atau kebijakan fiskal yang mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran. Selanjutnya juga harapan produsen menjadi faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap ekonomi mikro, yaitu bagaimana persepsi dan harapan produsen terhadap kondisi pasar dan perkembangan ekonomi juga dapat mempengaruhi penawaran. Jika produsen berharap pemerintah akan meningkat di masa depan, mereka mungkin akan meningkatkan produksi dan penawaran saat itu. Sebaliknya, jika produsen memiliki ekspektasi negatif terhadap pasar, mereka mungkin akan mengurangi penawaran itu sendiri. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu perbandingan antara perubahan jumlah barang yang akan ditawarkan terhadap perubahan harga. Di dalam elastisitas penawaran yang merupakan faktor utamanya adalah dari faktor harga. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada penawaran elastis sempurna, yaitu dapat berwujud jika produsen atau penjual bersedia menjual semua barangnya pada harga tertentu, maka kurva penawaran akan sejajar dengan sumber data. Kedua ada penawaran elastis. Dalam kurva penawaran elastis dapat terwujud jika perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Ketiga ada penawaran elastis uniter. Elastis uniter dapat terwujud apabila kurva penawaran dimulai dari titik nol. Keempat ada penawaran elastisitas, yaitu penawaran tidak elastis terwujud apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang kelima ada penawaran elastisitas sempurna. Kurva penawaran tidak elastis sempurna terwujud apabila produsen atau penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya meskipun harga akan bertambah tinggi. Perubahan itu merupakan perubahan yang relatif kecil terhadap suatu penawaran. Kesimpulannya yang dapat saya ambil dari artikel yang saya ini adalah atau artikel penawaran dan permintaan dalam ekonomi mikro adalah permintaan dan penawaran merupakan komponen utama dalam ekonomi mikro yang mencerminkan interaksi antara konsumen dan produsen di pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada harga dan waktu tertentu. Berdasarkan daya beli, permintaan terbagi menjadi permintaan efektif, potensial, dan absolut. Sementara itu penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada harga tertentu. Fungsi permintaan dan penawaran saling mempengaruhi dan menjadi dasar terciptanya keseimbangan pasar. Dan ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain harga barang lain, pendapatan, selera, geografi, dan ekspedisi masa depan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga, biaya produksi, tujuan pesan, harga bawah lain, dan tingkat teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.